Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tani Sekawan. Sudah lama kita tidak upload video tentang pertanian. Memang beberapa hari kemarin kita tidak terlalu aktif di pertanian. Dan pada sore hari ini menunjukkan pukul sekitar jam 4 sore, kita sedang bongkar lahan yang memang dulunya kita tanami sayur-sayuran, kacang panjang, kemudian pernah juga timun, kemudian pare juga pernah. Nah, sekarang kita bongkar lahan ini, rencananya nanti kita akan tanami cabai. Biasa yang kita tanam itu cabai caplak itu ya, karena memang kita memilih cabai kecil itu kita ambil lebih mudahnya. Dalam arti lebih mudahnya ketika dia terkena penyakit dia masih mau berbuah. Tapi ketika kita nanam cabai gede, ketika udah ada kerang keriting, kayaknya mau berbuah pun sulit. Jadi kita antisipasi hal itu, jadi kita cari amannya, kita tanam cabai caplak. Ya sebenarnya kita juga udah tanam di sebelah sana, nah, di ujung sebelah sana itu, di belakang gedung itu kita juga udah nanam sekitar 600 batang cabai, tapi cabai rawit bukan cabai caplak ya. Kemudian di ujung sana nanti yang kelihatan sedikit ada lanjaran, itu memang rencananya kita bukan rencana, memang kita udah tanemin kacang panjang, tinggal menyelesaikan lanjarannya karena udah tumbuh mulai sekitar muncul 2 daun ya. Nah, ini lahan kita ini kita bagi dua, memang semuanya tidak kita tanam cabai, kita bagi dua, nanti kita sisain di sana sekitar ada 4 gulutan kita tanamin sayuran, karena memang sayuran kita tidak akan tinggalkan, karena memang alasan salah satunya kenapa kita tidak tinggalkan sayuran, karena sayuran dia berputarnya itu cepat, sedangkan cabai itu lama. Jadi sembari nunggu cabai panen ya, kita udah bisa mulai memanen sayur-sayuran, karena memang sayuran itu singkat masa panennya. Nah, ini alhamdulillah proses sekarang masih proses ini ya, bongkar gulutan, kemudian kita cacah bedengannya, langsung kita gulut. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita tidak lagi manual menggunakan cangkul, dan ini pasti lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga, meskipun kita harus mengeluarkan sedikit biaya untuk beli pertalite, nggak masalah ya, yang penting kerjaan kita cepat beres, karena kita nanti targetkan tanam di tanggal sekitar 20-an. Nah, ini hasil dari jonderanya. Nah, jadi rekan ketika mau bongkar lahan, mau nyacah bedengan, lahan nggak terlalu lebar ya, rekan-rekan bisa kami beri masukan pakai yang jonder mini, yang pastinya memang hemat tenaga dan hemat waktu. Nah, ini penampakannya hasilnya. Nah, ini masih dapat setengah ya, karena yang sebelah sana masih belum. Alhamdulillah tadi mulai sekitar 2:30, 1,5 jam berjalan kita sudah dapat 10 gulut ya. Ini hasilnya. Nah, untuk penampakan jodohnya seperti ini. Bagi rekan-rekan yang belum tahu, kita kasih tahu, mungkin bisa menjadi referensi untuk rekan-rekan dalam pengolahan lahan. Nah, seperti ini. Nah, ini versi mini ya, jadi ya memang sudah singkalnya juga udah ada ini kan, ini seperti ini. Nah, alat ini memang cocok banget untuk lahan-lahan yang pasir, tapi kalau lahan yang tanah liat yang terlalu berat kalau untuk bikin singkalannya. Kalau cuma untuk menghancurin sih insya Allah mudah, walaupun berat masih bisa, tapi kalau membuat singkalannya untuk tanah liat, tanah merah itu terlalu berat. Tapi untuk tanah pasir seperti ini sangat cocok sekali jonder seperti ini. Nah,
Nah kemudian nanti rencana untuk dasaran kita tanaman cabai ini kita gunakan pupuk kandang yang sudah kita fermentasi sebelumnya. Nah itu kita tutup sama terpal itu. Ini kotoran kambing sudah kita fermentasi. Nah ini alhamdulillah sudah lama. Mungkin ibarat kata kalau memang pupuk memang udah benar-benar siap ya, karena mungkin bisa ya memang udah benar-benar jadi, walaupun toh mungkin tidak bisa hancur itu enggak, tapi memang ini udah bagus alhamdulillah. Dan kemarin kita sempat gunakan sedikit untuk yang sebelah sana, alhamdulillah juga bagus untuk lahan kacang panjang. Tapi untuk kedepannya entah nanti untuk dasarnya kita pakai kimia atau enggak, kita juga belum tahu ya, karena memang kita prioritaskan dulu pupuk kandang ini. Entah nanti cukup apa enggak, seandainya nanti istilahnya kurangnya terlalu banyak, yang mungkin mau nggak mau kita menggunakan pupuk kimia. Tapi seandainya nanti ini pas cukup, ya kita tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, kita cukup menggunakan pupuk kandang. Nah ini untuk jumlah populasinya yang rencana kita tanamkan di lahan ini sekitar 1.200-an, 1.000 atau mungkin 1.300 batang lah untuk tanaman cabai. Ya memang kita memang rencana tumpang sari ya, karena hitung-hitungan kita ya, sekali tanam, sekali olahan, sekali berusaha, kita harus dapat hasil yang benar-benar maksimal. Mungkin bahkan bisa jadi satu lahan kita bisa menghasilkan 2 jenis tanaman. Maka rencana lahan ini kita tumpang sari cabai, nggak tahu nanti dengan apa kita tumpang sarinya. Dan memang udah rencana kita tumpang sari, entah itu nanti pakai sayuran atau entah nanti pakai tanaman atau jenis tumbuhan yang lain, tapi memang kita rencanakan tumpang sari. Jadi yang tengah ini kita tanemin cabai, jadi lubang untuk cabai kita pakai yang tengah, kemudian yang pinggir-pinggir nanti kita tumpang sari. Yang pastinya ketika kita tumpang sari, kita harus benar-benar mengetahui dua tanaman itu ketika digabungkan dia tidak jadi masalah. Tapi ketika 2 tanaman digabungkan jadi masalah, usahakan jangan. Jadi kita harus banyak-banyak referensi, banyak tanya sama rekan-rekan tani yang cocok untuk tumpang sari. Nah kita belum tahu, mungkin kalau rekan lebih tahu apa yang cocok untuk tumpang sari cabai kita, bisa komen di video ini, nanti kita bisa aplikasikan, karena memang kita belum tahu yang cocok untuk apa. Dulu pernah kita tumpang sari menggunakan kacang panjang, kurang begitu bagus, jadi kita coba tumpang sari nanti pakai cara lain. Nah ini pengaplikasian John Deere Mini. Nah ini pengaplikasian John Deere Mini, mungkin rekan-rekan bisa jadi referensi. Ini memang benar-benar sangat menghemat tenaga. Jadi prosesnya dia sama seperti bajak, rodanya ngancurin, kemudian di tengahnya ada ini singkalnya. Nah seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, memang alhamdulillah benar-benar hancur itu. Tapi kalau memang rekan-rekan memang benar-benar hancur kan. Nih. Tapi kalau memang rekan-rekan mau mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, bisa rekan-rekan 2 kali. Yang pertama rekan-rekan jalankan, tapi nggak usah pakai singkal. Jadi fokus di ngancurin dulu, nyacah dulu lahannya, kemudian diulang lagi tapi dengan menggunakan singkal. Kalau yang rekan pingin hasil yang sangat maksimal dari penggunaan mesin ini, tapi sekali jalan alhamdulillah udah hancur, udah gembur. Tinggal nanti kita tabur pupuk. Setelah kita tabur pupuk ya kita tunggu sesaat, tutup, kita tunggu sesaat lagi, kemudian kita tanemin. Nah ini penampakannya alhamdulillah
sudah 80% selesai. Tuh. Tinggal berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 gulutan lagi dalam apa namanya ya, pengolahan lahan khususnya untuk nyacah ini. Nah, ini jadi rekan-rekan bisa gunakan alat ini ketika rekan mau ngolah lahan, mau nyacah lahan gulutan. Intinya yang udah ada gulutan ya, supaya lebih hemat waktu dan tenaga. Itu tadi rekan-rekan persiapan kami dalam pengolahan lahan yang rencananya kita tanemin cabai capla. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu bersemangat dalam bertani. Semoga diberi hasil yang selalu melimpah, rezeki lancar, panen raya, harga mahal. Selalu dukung channel kami, jangan lupa like and subscribe. Wabillahi taufiq.